Ini makanya saya bantah, Ya Bang. ngapain? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Keluar dari kubur, gitu. Ciri-ciri Nabi. Ciri-ciri Nabi apa? Tahu kau nggak? Apa? Harus berbicara langsung dengan Tuhan, tidak melalui perantara. Ya, begitu. Kriteria Nabi itu harus Boleh kau kita tahu. bahas. Boleh kita bahas itu, Bang, ya, gitu ya. Silakan. Oke. Abang duluan atau saya duluan? Terserah, mau siapa duluan. Supaya abang gak emosi, abang duluan atau saya duluan? Terserah, mau siapa Enggak, supaya duluan. abang gak emosi, abang dulu atau saya dulu? Mau kau boleh, mau saya boleh. Abang dulu, silakan. Oke. Ya. Yang saya tahu ciri-ciri Nabi itu, yang pertama berasal dari Israel. Iya. Ya. Yang kedua harus ada pendamping. Ya, seperti contoh si Musa, pendampingnya si Harun. Ya. Yang ketiga berbicara langsung dengan Tuhan. Itu ciri-cirinya. Iya. Masih banyak ciri-ciri seterusnya. Tidak boleh beristri dari satu, lebih dari satu. Itu ciri-cirinya Nabi. Ya, masih banyak kriteria Nabi-Nabi itu. Jadi ini kau bahas Alkitab, sementara kamu nggak mengerti, hanya melalui pikiranmu sendiri. Ya, kalau memang kau benar-benar kitabmu itu benar, itulah pelajari mendalam asal usulnya dari mana. Beritakan itu supaya orang jangan murtad gitu. Ya, bukan kau jelek-jelekan kitab orang lain. Kalau saya menjelek-jelekan kitabmu nanti dibilang penista. Hah? Bagaimana otakmu itu? Ya, udah Edi, biar ditanggapi dulu ya, Di. Udah, jangan marah-marah. Kalau kau waras, udah biar ditanggapi dulu, Edi. Bangsa ini. Udah, biar ditanggapi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai seorang nabi. Saudara kita Kristen pemakan babi ini, dia tidak pernah kemudian memberikan dalil bahwa syarat menjadi nabi adalah 1, 2, 3 Saya sebagaimana tidak makan karangannya babi, tadi. anjing. Oh, sorry kalau begitu. Pemakan anjing ini tidak memberikan kemudian kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, moderator. Jangan diturun, biarin dia. Biar dia memperlihatkan agamanya. Gak usah diturunin. Ya, saya nggak boleh monolog. Saya harus diam. Ya, ada kamikaze ini. Kamikaze Iya. kalau mau diskusi, ini nih temanya nih. Tuhan kau jejer 3. Ini temanya. Oh, menanggapi Nabi tadi gimana? Oke, Anda Kristen. Kristen dia, Guru. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ini giliran saya kan ya. Jadi ketika berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Edi, itu tidak ada dalil. Syarat 1, 2, 3 itu nggak ada. Yang benar itu adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, penglihatan di situ disebut dengan kata mar'ah. Mar'ah itu artinya tanda-tanda atau penglihatan-penglihatan. Sama seperti di dalam Al-Quran. Seorang nabi itu diberikan tanda-tanda, penglihatan-penglihatan. Nah, itu syarat yang pertama. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi.
Sedangkan ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad, disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak pula berucap sedikit pun dari lisan Nabi Muhammad tentang Al-Quran dan menjelaskan kemudian isinya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran tidak lain hanyalah wahyu yang disampaikan kemudian kepadanya, yaitu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada beliau yang sangat kuat. Jadi keliru kalau dikatakan sama si penghujat tadi itu terkait dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau umat Islam itu nabinya adalah Nabi Muhammad. Sekarang Kristen nabinya siapa? Silakan. Oke. Jadi Ehonya turunin dikit, kami kasih. ya, Ehonya turunin dikit, ehonya. cek. Tidak, tentang. Oke, cek saudara. Lanjut, Bang. Oke. Jadi tadi berbicara tentang Nabi ya. Dua. Oke. Jadi berbicara tentang Nabi tadi ketika Juma mengatakan Nabi Kristen siapa? Tentu nabi-nabi yang terlahir dari bangsa Israel. Tidak ada nabi dari di luar bangsa Israel. Karena Al-Quran pun menjelaskan bahwa kenabian hanya diberikan kepada keturunan Ishak dan Yakub. Jadi kalau ada nabi di luar Bani Israel itu bukan nabi. Ya, karena kata nabi itu berasal dari bahasa Israel, ya. Nah, ketika Arab menyerap kata nabi, ada dalam bahasa Arab ada kata nabi, berarti itu serapan. Artinya itu mencontek, ya, sesuatu yang memang terlahir sudah secara tradisi turun temurun di dalam Arab. Pertanyaan saya kepada Bang Juma, selain Nabi Muhammad, adakah Nabi yang terlahir ya, dari golongan bangsa Arab selain Nabi Muhammad? Silakan jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa pertanyaan saya tadi nggak dijawab ya. Saya tidak bertanya tentang nabinya orang Yahudi. Yang saya tanya nabinya Kristen. Sahabat tumis kangkung, barakallahu fik. Tolong kuping dipakai kalau diskusi. Saya nggak tanya nabi Yahudi. Yang saya tanya itu nabinya Kristen. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab nanti. Dan saya tidak membutuhkan jawaban, oh nabi-nabi Yahudi. Anda bukan Yahudi. Anda jangan nyamar di sini. Di sini orang Islam udah pandai. Jadi kalau Nabi Muhammad, Nabi kami, disebutkan dalam kitab suci kami, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Jelas itu. Nabi kami, Nabi Muhammad, legalitasnya dari kitab suci kami. Kitab suci kami bukan jiplakan dari kitab orang, bukan mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Berbeda dengan saudara. Ketika saya tanya, siapa nabinya Kristen? Apa nggak malu mengklaim kitabnya orang, terus nabinya orang diklaim? Sementara nabi-nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, yang untuk Bani Israel. Kalau umat Islam punya nabi, Nabi Muhammad, tidak berasal dari Yahudi, yes.
Emang tidak. Dan kami tidak membutuhkan juga legalitas dari Yahudi bahwa dia adalah seorang nabi Yahudi. Enggak. Beliau nabi, Anda suka tidak suka, bagi kami beliau nabi. Sekarang bagi Anda, nabi Anda siapa? Mau mengklaim nabi agama orang? Enggak malu. Coba Anda jawab. Nabinya orang Kristen itu yang mengajarkan tentang kekristenan, contoh misalnya makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, itu nabi siapa itu? Nabi itu pemimpi yang memimpi firman Tuhan, yang melihat kemudian tanda-tanda dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu disebut nabi. Jangan menurut Al-Quran, terlalu berat. Menurut kitabnya Yahudi, Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatannya dan akan berbicara melalui mimpinya. Pertanyaan saya, di Kristen yang ajarkan ibadah minggu, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu nabi siapa namanya? Coba jawab. Oke, saya sudah bilang tadi, nabi-nabi yang kami akui itu nabi-nabi yang terlahir dari bangsa Israel. Bukan berbicara tentang nabi yang mengajarkan makan babi. Pertanyaan nggak jelas. Seolah-olah kau hanya untuk menyudutkan orang. Kamu sudah tahu sendiri, nabi-nabi yang dipakai orang Kristen adalah nabi-nabi yang terlahir dari bangsa Israel. Saya tidak bertanya. Karena begini, yang kamu percaya. karena begini bro, dengarkan. Mengajarkan makan babi itu nabi yang mana? Dan setelah Yohanes tidak ada nabi lagi. Berarti Kristen ini agama yang tidak ada nabi padanya. Kenapa harus ada selesai? Loh, Yesus adalah penutup para nabi. ya Yesus untuk bagi Bani Israel. Yang saya tanya yang mengajarkan Karistoen. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Lah, saya tidak tanya Yesus. Yesus nabi bagi kaumnya Bani Israel. Yang saya tanya Karisten. Elohim memakai bangsa Israel sebagai jalan keselamatan. Enggak ada judul. Artinya keselamatan Saya itu tidak tanya dinyatakan itu. melalui bangsa Israel. Saya tidak tanya Nah, itu. kalau sebentar bro. Kalau Yang keselamatan saya tanya, dinyatakan yang melalui saya bangsa tanya, Israel, nabi yang mengajarkan artinya menyembah kepada dengarkan. Kristus itu nabi mana? Jangan kau menyamakan karena nabimu berluar dari bangsa Arab. Enggak bisa. Kalau karena menurut orang Israel, nabi tidak ada bagi nabi yang Bani terlahir dari Israel. bangsa Arab. Nabi bagi Bani Israel adalah pemimpin mereka dalam beribadah menyembah kepada Tuhan mereka. Camkan itu. Kau katakan tadi nabi terakhir Nabi Muhammad. Ya, memang Pertanyaan beliau saya nabi kepada terakhir. engkau, Karena sebelum Nabi Muhammad telah datang nabi-nabi kepada bangsa yang lain. Nabi Abraham, Oke. Nabi Siapa Ishak, lah? Nabi Yakub, Nabi Terus. Musa, Nabi Isa. Itu bagi kaumnya. Dan bagi seluruh umat manusia terakhir turun Nabi Muhammad. Anda menolaknya, Juma, silakan. dengarkan Juma. Tapi bagi kami Saya beliau pernah Nabi. Dan dia Oke, punya dengar. legalitas standing Saya daripada pernah kitabnya itu mendengar sendiri. sebentar, saya pernah pertanyaan mendengar saya, videomu. Suatu Rohana Suwajwa. Nabi mana yang mengajarkan makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah makhluk kuburan? Nabi mana? Jawab. Oke, sebentar. Kamu pernah saya dengar mengeluarkan statement. Sebentar dulu. Jangan sok jagoan kamu sini. Jawab. Demi Nabi mana yang ini giliran saya bicara. Ini giliran saya Kristen? bicara. Nabi mana yang mengajarkan Kamu pernah mengeluarkan kekristenan? statement. Siapa nabinya Nabi Kristen? Ilyas. Siapa nabinya Kristen? Ilyas adalah nabi. Itu Ya. pertanyaan saya. Bentar. Nabi Berarti dari Kristen Jazirah siapa? Arab ada dua nabi. Di Jazirah Arab ada dua nabi. Kau yang mengatakan. Pertanyaan saya, nabinya Kristen itu sopo, Rek? Sebentar. Dari Jazirah Arab ada dua. Gak usah kurusin. Kamu pernah Nabi mengatakan kami dari ada. Jazirah Arab. Saudara. Mute saya. Nabi kami ada. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ilyas siapa? Nabi Itu Ilyas siapa? Nabi kami. Sekarang giliran kamu, nabimu siapa? Nabi yang Jawab saya, mengajarkan Nabi yang mengajarkan agama Kristen itu siapa? Tulis saya, Nabi Ilyas siapa? Nabinya Kristen itu siapa? Videonya. Nabinya Kristen sopo nih, tak kasih bocoran. 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi.
Jawab saya, nabinya Kristen sopo? Oke. Oke, itu orang yang menjalankan fungsi nabi, yaitu pengajar, penegur. Setelah Mulai Yohanes ngaco. tidak ada nabi lagi. Mulai ngaco. Nah, nabi-nabi itu Paulus ya mengatakan, sebentar. 1 Korintus 12 nomor 28, di dalam Kristen Dengarkan ada saya nabi. ini pernyataanmu. Pernyataanmu, dengarkan. Oke, baik. Akan mengatakan kepada Kan ini pernyataanmu. saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Apa ini? Dia muterin video, malah muterin video dia gulung. Ngaco. Nabi yang saya tanya, nabi di agama Kristen itu nabi sopo? Di dalam pengakuan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada nabi. Nabi mana yang mengajarkan orang Kristen? Nabi mana yang mengajarkan Anda makan babi cahayu? Nabi mana yang ngajarkan kamu sembahyang minggu cahayu? Nabi mana yang ngajarin kamu berkulub cahayu? Nabi mana yang ngajarin kamu makan babi? Jawab dong, pertanyaan sederhana untuk menggelitik kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahwa saudara Kristen itu beragama berdasarkan ajaran nabinya. Sekarang siapa nabinya? Islam kan udah aku katakan tadi, apapun Islam itu, Islam beribadah berdasarkan ajaran nabinya. Siapa nabinya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa ku ganggu gugat itu. Gak bisa ku ganggu gugat. Sekarang yang jadi permasalahan di kamu. Mana nabimu yang mengajarkan kemudian agamamu itu? Kita perlu tahu dong. Juma, Nabi siapa? Capek mulutmu ngomong aja Juma. Enggak, saya bertanya saudara. Saya bertanya. Silakan kau jawab. Capek mulutmu ngomong aja terus ngoceh. Namanya diskusi, masa diam-diam bang? Ya udahlah, ngoceh aja kau terus ya. Jangan naik sini naik nangis. Ehonya diturunin, kami kasih. Ehonya diturunin. Oke. Gak enak didengarnya. Ehonya turunin. Oke, cuma saya tanya kamu ya. Saya putar tadi pernyataanmu bahwa kamu mengatakan Apa? Nabi Ilyas adalah nabi. Apa? Sedangkan kamu mengatakan tadi dari Jazirah Arab itu hanya satu orang nabi, yaitu Muhammad. Yang saya putarkan tadi itu dari Adnan ke bawah ada nama Ilyas, itu adalah nabi. Ini nabi dari mana ini? Apa? Kamu ngomong apa? Loh, ini dengarkan ya, saya putar kembali. Ya kamu, kenapa kamu apa? Kamu bahas apa? Saya tanya tadi di awal, nabi dari Jazirah Arab itu berapa orang? Lah kenapa kau hubungkan dengan silsilah Nabi Tuyul? Loh, berapa orang nabi dari Jazirah Arab? Kau jawab. Iya, kenapa kamu bertanya dan kau jawab sendiri? Loh, kamu Saya jawab mengatakan berapa orang nabi dari Jazirah Arab? kami adalah baginda Rasulullah Muhammad Oke, sallallahu alaihi Nabi wasallam. Ilyas siapa? Nabi Ilyas siapa? Lah kenapa kau tanya kepada saya? Kau yang mengatakan dia nabi. Muhammad. Kami Oke, saya putar beriman ya. kepada nabi-nabi. Oke, saya putar. Boleh? Pertanyaan saya apa samamu? Saya putar dulu, kamu jawab dulu itu. Pertanyaan Ada berapa? saya ke kamu Pertanyaan itu saya dari apa? awal. Pertanyaan berapa orang saya nabi ke dari Jazirah kamu. Arab? Itu harus kau jawab. Pertanyaan saya ke kamu itu apa? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, tolong. Kamu main mute aja kerjamu. Iya, makanya kau jawab pertanyaan saya dulu.
Ngapain kau bertanya tentang agamaku? Saya kan jawab tadi. Oke, saya sudah bilang dari awal Nabinya tadi. Ya. umat Islam itu Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Nabinya orang Kristen itu Nabi Iya siapa? betul, Nabi umat Islam itu Muhammad. Nah sekarang pertanyaan saya apa tuh Yul? Betul. Pertanyaan saya apa? Oke, Nabi umat Kristen itu yang kau bilang. Ya. Kami mengikuti Yesus, kami tidak Saya punya Nabi. tidak tanya itu. Kami mengikuti Yesus. Saya tanya Udah. nabimu. Nah, Nabimu kenapa yang kamu saya harus tanya. punya Nabi? Kamu nggak punya nabi? Kau ke neraka kalau gitu. Ngapain kau di sini kalau kau tidak punya nabi? Ini berbicara mengenai agama. Agama yang berasal dari langit kudu punya nabi. Gak boleh nggak ada nabinya, nggak boleh. Kalau kau tidak punya nabi, lalu kau pakai ajaran apa dalam agamamu? Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Minta izin Iya, Bang. sebentar Gurunda. Minta Siap. izin sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator bisa nggak artinya Oten diwajibkan buka kamera Bang untuk moderator, karena kami di sini sakit dada mendengar Gurunda di kata-katain kayak yang Oten yang sebelumnya itu aja. Makasih Ingin sahabatku. saya sampaikan. Barakallahu fiik. Iya, Masya Allah. kami nggak terima di sini Bang. Iya, kami nggak terima kalau Gurunda dibilang gitu. Ya, Masya Allah. Ya, Biarkan terima aja kasih Bang. atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang Duma, jangan santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma menyampaikan sedikit Bang Duma kepada saudara-saudara yang di bawah. Biarkan aja di atas macam mana mestinya Bang Duma buat. Kalau Bang Duma berarti nggak ada keberatan dengan tidak on cam, ya nggak apa-apa. Teman-teman di bawah percayakan aja kepada Bang Zuma, itu dia supir senior yang sangat bagus. Jadi kita penumpang ini walaupun masuk lubang nanti dikit-dikit anggap aja itu buahnya. Jadi Sama-sama kita jadi. percayakan aja kepada Bang Zuma. Bang Zuma itu supir senior nih, ibarat supir senior. Jadi percayakan aja saudara ya. Iya. Di situ udah tarik nanti, adapun penghujat nanti, mungkin dengan menghujat itu di situ nanti Bang Zuma bisa masuk kemana celahnya agama yang ajaran yang bersih. Jadi begitu teman-teman, diinikan aja, Ya, Masya Allah. diserahkan aja. Ibaratnya kita penumpang ini nih, penumpangnya nikmati aja, masuk lubang dikit, oleh-oleh dikit, mungkin itu buah-buahnya gitu saudara-saudara. Allahu Akbar. Iya. Saya ikuti terus nih Bang Zuma. Kasih Bang. Ya, jadi buat saudara-saudara di bawah, serahkan aja kepada mobil, kepada sopirnya. Jangan, oh ini masuk lubang gitu kan. Oh ini oleng-oleng. Nggak apa-apa, serahkan. Sopir seniornya ada itu, Bang Zuma itu. Insya Allah. Ya, Siap. begitu ya teman-teman di bawah. Jadi nggak usah terlalu khawatir kali. Jangan kekhawatiran kita itu Oke. nanti jadi ini. Jadi seolah Iya Bang. itu aja. Oke, Itu siap. aja, Bang Zuma. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, soalnya takut nge-lag ininya. Ini kebetulan ada Bang Ronggit. Walaupun ngeyel tapi nggak apa-apa, lumayan lah. Ilmunya ada, masih ada Bang Ronggit ya. Ini temanya nih, Tuhan kok jejer 3 Bang Ronggit. Atau mau dirubah siapa Nabi Kristen Gurunda? Ya boleh.
Oke. Ini harus materinya memang harus kayak gitu. Kalau jejer 3 ini mereka kebanyakan ini dusta. Udah jelas 3 dibilang 1. Satu lah, nggak ada orang Kristen percaya 3 Tuhan. Itu manusiawi itu, Bang. Mau diganti tema atau gimana? Atau saya mau tanya? Itu manusiawi itu, Bang. Manusiawi karena kita memang pada prinsipnya, fitrahnya kita di alam roh sebelum dicipta kita sudah mengakui Tuhan itu satu. Tapi setelah kita turun ke bumi, kita direcoki oleh doktrin dan dogma. Karena kelemahan-kelemahan kita itu lebih dominan menduduki kepercayaan kita daripada akal. Sehingga apa yang disuapi kita dari lahir, dari kecil, itu kita imani, kita percayai. Memang satu Tuhan itu kodrat manusia. Pada prinsipnya, Tuhan itu satu, betul. Namun ada kemudian di antara kita itu yang jelas-jelas Tuhannya 3, tapi sok paten, sok ganteng 1. Begitu, saudara. Ya, Bang Ronggit temanya udah diganti ini. Siapa nabi Kristen, Bang Ronggit? Atau mau tadi Tuhan jejer 3? Boleh on cam, Bang Ronggit, boleh on cam, silakan. Boleh dibuka. Sebenarnya itu juga temanya keliru itu kalau Tuhan jejer 3. Tuhan susun 3 itu yang betul. Kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, itu bersusun. Iya. Kalau berjejer berarti bisa diartikan setara, padahal kan itu enggak. Atau kalau enggak Tuhan paro, 3 paro. Bang Zuma mulai sadar ini. Udah mulai sadar Bang Zuma. Dia Open tidak cam, setuju. Bang Ronggit, kalau- open cam. Bang Ronggit, open cam. Bang Ya Zuma tidak ini setuju lah, kalau karena tidak- Yesus itu tidak setara dengan Tuhan. Burung merpati ini juga tidak setara. artinya Tapi tadi Bang Zuma sudah mulai sadar ini. Tapi Tuhannya Kristen itu bersusun. Kok tadi sudah sadar sekarang berubah lagi? Enggak, saya katakan Tuhannya itu bersusun, bukan berjejer. Alhamdulillah. Kita kalau menyembah yang kita Tuhan itu pakai logika lah. Iya, pakai logika lah, silakan. Yang keluar dari rahim Maria itu apa menurut saudara? Tuhan atau ciptaan Tuhan? Maksudnya begini, di mana logikanya ketika seseorang mengaku menerima wahyu, orang Islam langsung imani aja. Di mana logikanya? Oh jelas, Bung. Jadi sederhananya gini. Ketika ada seorang wanita hamil, tanpa kita melihat kemudian laki-laki yang menggaulinya, pasti kita akan percaya laki-laki ini habis digauli, betul? Betul nggak? Ini siapa yang diceritakan ini? Ya, saya tanya sama saudara. Ketika Anda melihat seorang wanita bunting perutnya hamil, tanpa Anda melihat kalau wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki, percaya nggak kalau wanita ini habis digauli? Ya percaya. Meskipun Anda nggak melihat laki-lakinya? Kalau yang dimaksud Bunda Maria, Bukan Bunda Maria, wanita. siapa? Wanita yang ada di sekeliling Anda, ketika Anda melihat wanita bunting hamil, percayakah Anda bahwa wanita ini habis digauli seorang laki-laki? Percaya nggak? Iya betul. Kenapa Anda percaya sementara Anda tidak melihat dia digauli? Karena karena itu Tanda-tanda. sudah hamil. Karena tanda-tanda. Iya, tanda-tanda. Begitulah Iya, kami percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab apa yang diwahyukan kepadanya, tanda-tanda kenabiannya jelas hari ini bisa kami buktikan. Contoh, ketika contoh, ketika dikatakan dalam Al-Quran,
bahwa ada sungai di dasar laut, Al-Furqan 53. Itu benar enggak terjadi? Benar. Jadi saya tidak perlu datang di zaman nabiku melihat Roh Kudus datang kepadanya memberitakan hal itu. Cukup saya lihat fakta hari ini. Bagaimana dengan kitab saudara yang mengatakan bahwa langit bertiang? Ada enggak langit tiangnya? Mana? Yang saya sembah terbukti berkuasa, sementara Ingin yang berbicara mengenai Nabi kok jadi sembah. yang Bang Zuma sembah tidak ada kuasanya, tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kata siapa? Iya, Pencipta langit kenyataannya dan seperti bumi, itu, Bang Zuma. Bung. Pencipta langit dan bumi dalam kaidah ajaran agama Islam tidak seperti agama paganisme, politeisme, Hellenismesto. Kalau dalam Islam, untuk mengetahui Tuhan itu ada, cukup melihat tanda-tandanya. Kenapa? Karena kita berada pada tataran biologis. Karena kita berada pada tataran ruang dan waktu yang terbatas. Sedangkan pencipta kita tidak terbatas. Kita berada pada tatanan Mabel. Ya, tanda-tanda. Bagaimana mungkin Mabel merujuk kepada bisa Tuhan kami kemudian Kristen. mengetahui tentang si tukang kayu? Ya, jadi tanda-tanda yang dimaksud dengan Bang Zuma merujuk ke Tuhan kami Kristen, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda Tuhan kami ada, betul, melahirkan keadaan di mana seorang wanita perawan melahirkan laki-laki berupa anak, berupa laki-laki tanpa suami. Itu bukti Tuhan kami ada. Jadi kami tidak menuhankan brojolnya seorang bayi tanpa ayah, tapi kami menuhankan yang mengadakan keadaan tersebut. Itulah Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa bukti Tuhan ada? Maria hamil tanpa suami dan melahirkan seorang anak yang sakti mandraguna. Bukti Tuhan itu ada. Berarti tidak perlu melihat, oh Tuhan mana? Oh itu Tuhan lagi mancing. Mancing ikan bampoleng. Mana ada kayak begitu? Itu paganisme, itu politeisme yang saya katakan tadi. Yang namanya Tuhan itu cukup memberikan tanda. Hei manusia, kau punya otak kan? Ya. Yang menurunkan hujan siapa? Tuhan. Yang mengatur ritme waktu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Yang mengatur siang bergantinya malam, malam ke siang Tuhan siapa? Yesus. Tuhan. Tuhan Yesus. Iya betul, Tuhan Yesus. Betul. Nah, bagaimana Ya, mungkin makanya Anda Bang mengatakan Zuma ini- Yesus yang Nah, ini mengatur kalau ini waktu serius, itu? Bang Zuma mulai sadar ini kalau begini. Bagaimana mungkin? Mengakui Tuhan Maha Kuasa Bagaimana Yesus, udah mungkin mulai sadar. seorang Yesus yang mengatur waktu? Bang Zuma kan tahu bahwa Allah itu turun ke dunia mengambil rupa wujud Nah, manusia. itu pagan, itu paganisme. Makanya Paulus ketika dia ada di Athena, ketika ada dia di Roma, dia dianggap dewa. Yang turun ke bumi menjadi manusia itu dewa. Paulus ketika datang ke Roma, dia dianggap dewa Hermes. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa Tuhan turun ke bumi, itu pagan. Tak ada orang Yahudi kemudian, wah Tuhan kita lahir, namanya Yesus. Gak ada. Orang Nggak apa-apa, yang Yahudi, penting kan orang terbukti Yahudi kemahkuasaannya. ketika melihat Maria hamil, orang Yahudi menganggapnya berzina. Ketika anaknya lahir, dianggapnya anak zina. Kok jadi Tuhan di Kristen? Aneh. Jadi kalau di Islam itu Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. 2 Samuel 7:22. Bang Zuma santai aja, jangan teriak-teriak lah. Kita Oh, saya bicara nggak teriak, biasa-biasa saya dulu. lagi memberikan edukasi kepada anak-anak saya. Anda saya sadarkan, tidak mungkin sadar, kan noten. Maka tujuan saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Tapi jangan teriak-teriak lah, santai Lah aja. derita lo. Memang saya dari pabriknya begitu. Saya orang Makassar Bugis Makassar.
Suaranya keras, lantang, menyuarakan kebenaran. Bukan kayak kentut, suaranya bau, suaranya menciut, sudah bau, bohong lagi. Ya. Itu Bung. Usahakanlah Bang Suma mencerminkan Nabi Muhammad, jangan agak kasar lah. Oh, nabiku Nabi Muhammad itu tegas. Tegas Nabi Muhammad kepada kan- orang bahlul, kepada orang tolol, kepada orang dongok yang sombong. Nabiku itu tegas. Tegas nabiku itu. teladannya Muhammad tidak mulutnya harus Enggak dijaga, usah harus ngajarin teladannya saya, Cak Ayu. Memang suaraku gitu, di sini lagi hujan. Rohit kembali ke tema aja Rohit. Rohit. Di tempatku hujan, Cak Ayu. Kalau kamu nggak suka, nggak Oh, tenang, jantungmu oke. goyah Saya- turun. Saya akui kalau memang di situ hujan, oke lah saya terima. Saya terima kalau teriak-teriak karena hujan, oke, nggak apa-apa. Nggak, lu Kembali ke tema siapa aja. rupanya? Lu siapa? Lu bahas tuh. Tuhanmu susun 3, tuh lu bahas tuh. Enggak, tadi kan kita bahas Kembali ke tema aja Bang Rohit, jangan merajuk, kembali ke tema aja diskusi. Oh, Kembali ke tema. Jangan merajuk. Kian Santang kalau bicara harusnya satu-satu sih biar nggak saling menimpa supaya nggak terkesan Banyak keroyokan. kali aturannya orang ini. Kau diatur sama Dia Tuhan, kau tidak terkesan pernah tunduk kepada keroyokan Tuhan. Sekarang Enggak, lu maksudnya- mengatur di sini. Di sini Lu terkesan diatur keroyokan Tuhan untuk gitu. menyembah kepada pencipta, bukan kepada ciptaan. Oh iya. Datang sini Iya, lu Pak, mengatur kalau suara memang- orang kenceng, lu bilang kenceng. Enggak, saya Orang terima. bicara lu larang orang bicara. Enggak, saya tetap terima. Bergetar Karena ginjalnya Bang Suma itu. sudah Ginjalnya Bang Suma bergetar. tadi sudah bermohon bahwa di situ hujan, makanya Bang Suma teriak-teriak. Saya terima. Ya sudah, lanjut. Ya, lanjut. Tapi tolong jangan saling berebut kalau bicara satu-satu. Kalau lu berilmu sih Iyang, apa-apa. Kita diam. Iya. Ya, lanjut. Jadi tadi Bang Suma udah akui bahwa umat Islam itu ketika mendengar Muhammad bilang menerima wahyu langsung diimani aja kan? Akui kan tadi? Kita Bang umat Suma sudah Islam akui, kan? itu, saudara, kita umat Islam itu adalah sekelompok manusia yang berakal sehat, yang memiliki kitab suci bernama Quran. Kami tidak mengenal Nabi Muhammad secara fisik. Kami mengenal beliau melalui kitab suci yang menjadi warisan beliau. Aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpegang keduanya, maka dia akan selamat. Nah sekarang Bang Suma, masalahnya begini. Al-Quran itu mengutip Alkitab. lah Al-Quran itu kitab yang datang kemudian menjelaskan sebagian dari kitab-kitab terdahulu. Oh gitu, makanya ambil dari Alkitab ya. Aku ambil, nah inilah Kristen. Ambil dari Jeleknya Alkitab. Kristen itu begitu. Nah ini, Ketika kalau dia gitu- menemukan diri mereka merampok kitabnya orang Yahudi berupa terjemah, mereka ingin kita juga melakukan hal yang sama. Enggak, Memalukan sekali. Saya akui bahwa Bang Suma ini sudah mulai jujur bahwa memang Ya, mengambil pola dari- Paulus kau pakai diskusi boleh, tapi Ya, orang ya, Islam tapi itu bukan orang bahlul intinya kayak Bang you. Suma sudah mengakui bahwa sebagian diambil dari Alkitab. Ah, Oke. itu lihatlah. Lihat Ya, kalau orang saya setuju. pengikut Paulus itu begitu. Saya mengatakan menceritakan tuyul. Menceritakan bukan berarti mengambil. Jadi kalau kau menceritakan tentang Malaysia berarti kau mengambil Malaysia gitu. Orang Quran di sini cuma kan menceritakan dari kitab itu, terdahulu. Bang Suma Dongok. sudah mengakui bahwa memang Udah, diambil turunkan, Al-Quran host. itu diambil dari kitab Orang gila ini, terdahulu. orang gila. Alkitab. Kita nggak usah diskusi sama orang gila, ngapain? Kamu di gereja, Bang. Kalau kamu mau berbohong dengan polamu di gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Jangan. Dari tadi, wah Bang Suma sudah mulai waras, Bang Suma sudah mulai sadar. Makanya saya Islam, karena saya sadar. Menceritakan sebagian, kok mengambil sebagian? Itu malasah. Ani ruasengnya kok kana nak muda mumpat guri pangamanu. Inilah akibatnya. Masa kecil kerjanya cuma curi ayam tetangga ya, kayak gitulah.
Bang Kiko, syukron. Masya Allah. Ayo teman-teman Oten naik lagi. Kamikase jangan naik, kamikase cuma modal soundcard doang lu ah. Ada ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya orang Sidrap ini cuma mau menyalami Bang Suma aja. Beh, hebatnya temanku ini dari Sidrap. Basri Mase. Basri Mas. Ya, makasih ya Bang Ilmu. Masih Terima kasih, beliau Basma. yang ini yang presiden di sana. Sarudin Alrif itu Bang Suma. Oh, sekarang di Iya. tu agak peliru to Sidrap mo? Tahu Sidrap. Iya. Saya orang rap Bang ini. Oh, terapak Petinya lagi. juga orang rap. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih Bang Suma, terima kasih banyak. Iya, memuari kina sehat-sehat kina melampet toh sungguh. Amin. Iya Bang Suma. Ya, Bang Dodi kenapa? Nggak mau ngomong sama Bang Juma aku. Iya, silakan. Oh Bang Juma, sering aku lihat abang di YouTube Bang. Apa lagi? Sering ku dengarkan apa Bang? Maksudnya ceramah-ceramah Bang bagus. Yang lagu kamu apa? Kamu menantangku, mantap Bang. Wah, Mantap yang apa sekali. itu? Sampai Iya, menangis pendeta itu Bang. Wah, Tadi aku hidupkan tadi itu Bang. wah YouTube keren abang. kali. Iya. Iya keren, mantap. Apa lagi? Iya. Masya Orang Allah. mana ada Bang ya? Saya Iya. orang Sulawesi, saya abangku. Oh Sulawesi, aku orang Sibolga Bang. Si Bolga samanya kita kalau begitu. Alamak. Maju aja. Si Bolga kan Sumatera. Oh iya ya, lupa. Kirain udah senang pun Akang ini. Ini Bang. Ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Si Bolga itu Danau Toba kan ya? Enggak Bang, di apa? Sibolga di dekat Sidimpuan itu Bang. Si Dempuan. Iya. Iya. Masya Allah. Daerah yang selalu dirindukan. Kapan Abang ke Masjid Agung Sibolga? Masjid Agung Sibolga itu yang di samping Danau Toba kan? Enggak Bang, dia apa di macam mana di Sibolga kota Sibolga kecil itu Bang. Dekat dari Bontang, jauh. Enggak, dekat sama Medan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Udahlah, nyerah saya Bang. Bang Sibolga Bang. Oke. Makasih ya Bang ya. Iya. Sibolga. Oke. Oke, Bang Dodi, makasih Salam ya. sama teman-teman kita yang ada di Sibolga sana. I love you full. Sehat selalu. Waktu itu ku dengar Abang bulan puasa di Medan waktu itu. Oh ya, betul. Bulan puasa kemarin. Di Riau kan, Pekanbaru kan? Rio juga, iya. Iya. Pekanbaru, iya. Iya. Masya Allah. Di Dumai juga waktu itu. Sempat ke Dumai. Lewat Duri waktu itu Bang. Terus ke Bukit Tinggi. Ya Bang. Ya, Alhamdulillah. Oh Mama masih bicara, orang sudah ditarik ke bawah. Untung bukan sarungnya yang ditarik. Ya. Ini SAS sama anak rantau. Muslim apa Kristen? SAS. Ya. Kok turun? Anak rantau. Anak rantau fotonya bagus sih. Anak rantau. Bang Zuma kapan ke Lampung?
Itu kota idaman itu. Bisa Dalip ada di Lampung. Iya, karena adindaku ada di sana di Lampung. Anak rantau. Anak rantau. Dibuka mute-nya bang. Kenapa fotonya ngelamun anak rantau? Bang Juma on cam dong. Lagi hujan di sana. Gurundanya lagi hujan. Bang Jumanya. Ayo teman-teman Oten silakan naik lagi sini. Ini temanya berat sih, Tuhan susun 3 ini. Itu pertanyaan kan ya? Iya. Tuhan kok susun 3. Tapi yang nabi aja saya lebih tertarik ke nabi, siapa nabi Kristen. Nah, bingung dia ini, kok ditanya siapa nabinya. ya Aceng, selamat malam Aceng. 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 Oh, Acang. Acang, selamat malam Acang. Waduh. Bang Jumbi di ini lagi otenya. Ditangkap lagi otenya. Bang Lotus Sukron. Makin kesini makin punah Gurunda Oten ini. Makin sedikit yang berani diskusinya. Masya Allah. Mungkin salah sampo kali. Pakai rinso. Salah odol dia pakai abu gosok kayak zaman dulu dia. Pakai rinso. Paten sudah punah iya kayaknya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi ya, yang mau diskusi silakan naik lagi ya. Ini bagus temannya. Jangan nyanyi lagi live di YouTube ini. Buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli Mabas Official, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang di Panglima Apologet juga, assalamualaikum. Di semua YouTube yang terafiliasi ke API ya. Sehat selalu buat kalian semuanya. Teman-teman yang di TikTok juga jangan lupa di subscribe YouTube Gurunda ya. Zulkifli M. Abbas Official 400 aja dari dulu 400.000. Gak nyampe ke 1 juta juga. Ayo sambil di subscribe ke YouTube ya teman-teman ya. Tembusin sampai ke 1 juta ya teman-teman ya. Ayo yang Kristen silakan naik lagi yang Kristen. Ini Anda harus mempertanggungjawabkan nih. Siapa nabi kalian ini nih? Gampang kok, tinggal dijawab aja. Kalau si Lugama itu bukan nabi dia. Ya, Masuki. Bang Suma. Waalaikumsalam. Yang mau bagi tahu itu si Bombok itu selalu gimana di macam menista itu Bang Suma. Bom macam menista. Gimana Pak? Hah? Maksudnya gimana Pak?
tadi ada yang naik ke roomnya Bombok. Si Bombok itu macam menghina terus. Kalau boleh Bang Suma bantai itu si Bombok. Udah sering Pak, dari zaman di Zoom saya wakili ya, dari zaman di Zoom sampai ke TikTok ini, si Bom itu kalau debat sama Bang Juma cuma teriak-teriak doang. Udah sering kalah juga si Bomnya. Jadi nggak bakal berani dia debat lawan Bang Juma Pak, ya. Iya, saya selalu naik ke roomnya Bang Bombok, gak dilayan sama Bang Bombok. Iya. Tuh abang aja nggak dilayani, apalagi Bang Juma. Ya oke, Mas kasih. Siap. Semua saya dari Siap. Madura. Siap, siap Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman yang Kristen dulu yang naik sini yuk. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, biar ada diskusi ya. Kasihan nih penonton nih, banyak banget penonton nih pengen lihat Gurunda debat. Soalnya dari pagi nggak ada naik Gurunda, nggak ada debat ya. Jadi kasih kesempatan Gurunda untuk debat ya teman-teman ya. Kalau yang Muslim naik semua nanti nggak ada diskusi dong. Ya Bang Yoit. Selamat malam Bang Yoit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mau bertanya sama Bang Zuma ini. Anda Muslim apa Kristen? Iya, ini soalnya saya sekarang banyak diserang oten-oten. Kenapa diserang oten? Tentang saya masih cetek ilmunya soalnya ini. Masih kenapa Abang kenapa diserang oten kenapa? Itu wahyu pertama Nabi Muhammad itu kan di hadis Bukhari nomor 3 itu kan dalam mimpi gitu. Jadi saya diserang. Abang diskusi atau gimana? Iya, sama tetangga saya gitu tuh. Tetangga di mana, Bang? Bercanda gitu. Dia nyerang saya pakai hadis itu, hadis Bukhari nomor 3 itu. Kan wahyu pertama dalam mimpi gitu. Tuh berarti Al-Quran karya orang lagi ngorok gitu kata dia. Wahyu pertama kok dalam mimpi Bang? Gimana? Iya itu di hadis Bukhari nomor 3 itu Bang. Kok di hadis? Kan wahyu pertama itu di Quran adanya Bang. Kok di hadis? Iya, oten-oten yang nyerang saya itu pakai hadis itu tuh Bang. Hadis Bukhari nomor 3 itu. Katanya dalam mimpi gitu. Wahyu pertama. Wahyu pertama itu di Gua Hiro Bang. Kok di mimpi? Ya soalnya di hadisnya, di terjemahannya itu dalam mimpi. Di hadis gitu. mana nggak ada di hadis dalam mimpi Bang? Di hadis Bukhari nomor 3 itu. Salah Bang, itu salah Bang. Abang belajar lagi ya Bang. Di Google aja Bang, dicari ya Bang. Di Google banyak kok Bang. Ya. Ya itu juga saya dapat dari Google. Hadis Bukhari nomor 3 itu. Katanya dari tetangga nanya, kok dari Google sekarang gimana sih? Ya Nyong, selamat malam Nyong. Malam. Ya gimana Bang? Ini temanya ini Bang nih. Tuhan Begini Ja. Kenapa? Siapa Nabi Kristen? Nabi Kristen banyak. Wah, keren nih, banyak nih. Wah, ini baru keren nih. Coba sebutkan Bang. Gurunda, monitor Gurunda. Ya Darel, selamat malam Darel. Pengertian Nabi apa dulu kalau agama kalian? Monitor tapi lagi ngunyah seng, sabar. Nabi kau dengan rasul ja nggak ngerti. Ngunyah seng. Bang, musiknya dikecilin Bang. Gak ada musik, biasa santai. Mana musiknya? Itu ada musik. Wah, bangal ja kau telinga. Ada itu musik Bang, dikecilin Bang. Lagi diskusi ada musik gak enak Bang. Bang, ada musik Bang. Bang, ada musik Bang. Sengaja ya Bang ya? Halo. Yo. Kang Santan. Yo.
Kenapa nggak dijelaskan sama kawan kita yang Islam tadi tentang yang nggak enak di hatinya? Ya dijelaskan Enggak, saja dia lah bang. nyamar. Abang kan Dia nyamar, dia bukan Islam. Kalau dia Islam pasti tahu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu di Gua Hiro, bukan di dalam mimpi, Bang. Nggak usah nyamar-nyamar deh, ya. Kenapa nggak saya tanggapi? Karena semua orang Islam pasti akan tahu wahyu pertama itu diturunkan di mana, Bang. Salah dia bawa hadisnya juga. Saya tahu, daripada saya mempermalukan Kristen, lebih baik saya turunkan, Bang. Gitu ya, Bang. Ini aja nih temanya nih. Siapa Nabi Kristen? Gitu, Bang. enggak. Tapi barusan ku googling, memang betul yang katanya itu hadis Bukhari ayat yang nomor 3 itu memang permulaan wahyu. Ku baca Wahyu, di wahyu googling. pertama di mana diturunkan? Jadi Enggak, jawab dulu wahyu pertama di mana diturunkan menurut googling lu tadi. kalau sebentar. Hampir Ya, baca, Bang, ya. wahyu pertama di mana? Oke. Ini aku ketikkan hadis Bukhari nomor 3 nih. Artinya Enggak, Abang ketik dulu konfirmasi wahyu kan. pertama di mana? Ketik dulu wahyu pertama di mana? Yang diterima Rasulullah Nabi Muhammad. Tunggu dulu, Bang. Ketik dulu. Ini hadis Bukhari nomor 3 pun dikatakan permulaan wahyu. Dibilang di sini hadis Bukhari nomor 3 menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad yang dimulai dari mimpi-mimpi yang indah, yang jujur seperti fajar, lalu dilanjutkan dengan kecintaannya kepada kesendirian untuk bertafakur di Gua Hira. Itu Bagaimana mula-mula ini, Bang? wahyu. Di- Ya, sekarang Abang ketik wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad melalui apa? Muncul lagi, muncul. mulai muncul. Cuma gini loh, kalau ada orang Muslim nih yang terganjal di hatinya sebagai scholar, Abang Juma harus menerangkan lah. Nggak masalah, kasih aja waktu untuk menerangkan sama dia. Kasihan dia. Galau hatinya. Ya, betul itu, betul. Sebagaimana juga jemaat kalau bertanya pendeta jangan ndak memberi jawaban lah kan gitu. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Jelas, Masih ya? dengar jelas. Oke, baik. Jadi yang Anda bawa tadi itu cerita dari Siti Aisyah. Beliau Siti Aisyah yang menjelaskan kemudian turunnya wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang sebelumnya dalam bentuk mimpi ketika waktu beliau tidur. Beliau, kata Siti Aisyah, biasanya mimpi terlihat jelas oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti jelasnya cuaca pagi gitu. Siti Aisyah yang meriwayatkan kemudian yang menyampaikan itu. Lalu kemudian di dalam kehidupan Rasulullah, sejak kemudian melihat keadaan yang terjadi di sekelilingnya, beliau selalu bertafakur, bertahanus, menyendiri, berpikir kenapa kemudian keadaan seperti ini terhadap umatku gitu, terhadap bangsa manusia yang ada di sekelilingnya. Akhirnya pada saat itulah datang malaikat Jibril kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa yang datang dalam mimpinya itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan nyatanya. Seperti itu, Bung. Jadi yang hadis itu riwayat Siti Aisyah alaihi salam radhiyallahu an. Kemudian hal ini di dalam perbandingan agama bilangan 12 nomor 6, lalu Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan-penglihatan dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
Adik tadi yang di bawah, kalau berbicara tentang hadits ditanya seperti itu, bukan Rasulullah yang menyatakan, itu adalah ungkapan dari Siti Aisyah. Nabi Muhammad bermimpi dan mimpinya itu menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ tidak ada yang kemudian keliru, tidak ada yang salah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui mimpi, di mana mimpinya itu dalam keadaan cuaca seperti fajar, terang, bukan mimpi seperti yang kita alami. Karena memang di dalam kitabnya Yahudi, mereka nabi-nabi ini ketika menerima wahyu, terkadang mereka menerimanya dalam keadaan mimpi. Tuhan datang berbicara kepada ruhnya mereka, khalom, dalam keadaan tertidur dan bermimpi. Itu biasanya itu. Pertanyaannya, nabinya Kristen siapa? Cuma gini, janganlah si Santang ini menurunkan. Kalau berarti benar Nabi Muhammad awal mula menerima wahyu di Gua Hira itu berupa mimpi. Dia bermimpi dapat wahyu, kan begitu. Itu dulu. Wahyu pertama itu diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, di mana wahyu pertama ini sudah pernah datang di dalam mimpinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada yang kemudian bisa dijadikan orang Kristen di situ sebagai olok-olokan, nggak ada. Jadi adik yang tadi kalau ada yang tanya, sampaikan aja di dalam kitabnya Yahudi yang kalian gunakan pun tertulis di Bilangan 12 nomor 6 bahwa seorang nabi ketika ada di tengah-tengah kaumnya, pencipta langit dan bumi datang kepadanya melalui mimpinya. Makanya adik yang tadi, kalau Anda belum belajar Kristologi, Anda belum tamat belajar Bible, jangan Anda coba-coba berdiskusi dengan orang-orang itu, karena orang itu licik. Jangankan kemudian dalil by dalil, manusia aja bisa kau dilucuti otakmu untuk kau tuhankan karena oleh mereka. Mereka ahli di dalam ilmu ilusi. Kambing dibilangnya sapi, kodok dibilangnya ayam. Mereka ahli dalam berilusi. Jadi hati-hati kalau Anda tidak menguasai kemudian Bible, jangan coba-coba berdiskusi dengan mereka. Mereka adalah tangan kanan setan. Udah, sabar dulu. Lanjut. Nggak mestilah harus menguasai Bible baru berdiskusi. Oh, hati-hati. Masalahnya mereka lihai. Yang kita hadapi bukan manusia seutuhnya. Sama seperti sembahannya, 100% manusia, 100% Tuhan. Yang kita hadapi ini 100% manusia dan 100% setan. Itu. Kalau bukan setan, lalu apa lagi ngajarkan nyembah kepada sesamanya manusia? Itu hanya setan. Sampai mereka sendiri malu dengan iman mereka. Apa kata mereka? Oh, kami menyembah separuh manusia, yang kami sembah itu juga separuh Tuhan. Nah tuh, coba lihat. Jadi mereka melihat seekor sapi, tapi dia mengatakan, sapi yang kami lihat ini separuh sapi dan separuh kodok. Itulah dia orang gila gitu ya. Melihat kodok dibilang sapi separuh. Melihat ayam, oh ini ayam seutuhnya. Sepenuhnya ayam, sepenuhnya kambing. Jadi kita diajak gila gitu. Jadi kalau Anda tidak punya senjata, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Anda dibuat gila juga nanti dibuatnya. Darel, kembali ke tema aja. Siapa Nabi Kristen? Ya, Pandi Sambo, Arom, selamat malam. Silakan, kalian gantian. Siapa? 3 lawan 1 nih, 3 lawan 1 nih. Nah, aku kasih orang ini aja. Udah, lu jawab aja. Tuhanmu Juma. Juma, tunjukkan Tuhanmu. Tunjukkan Tuhan lu. Emang lu bertanya sebagai seorang Kristen, di mana Kristen Tuhan itu bisa ditunjuk mulutnya, bisa diremes bibirnya, bisa dihantam balok kakinya.
Tuhanku nggak seperti itu. Loh, Laisa ya berarti itu kami tidak ada, Juma. Tuhan itu tidak Tuhanmu serupa. itu tidak ada. Laisa kamisli syai'un. Tuhanmu itu tidak ada. Oke, saya tanya samamu sekarang. Coba kamu buka kitabmu 1 Timotius 6 nomor 16. Siapa saya nggak beragama kok? Coba kau baca itu. Malu dia ngaku agamanya. Loh, malu kenapa? Tuhanmu itu nggak ada. Berarti akalmu juga nggak ada. Berarti kau nggak berakal. Kau nggak berakal. Nggak ada akalmu. Itu Berarti tidak ada akalmu berarti. Ya kamu, Tuhanmu itu tidak ada. Akalmu yang tak ada berarti. Tuhanmu Coba. tidak ada. Laisa kamisli syai'un itu di mana? Sekarang akalmu mana? Di mana? Akalku ya itu di otak saya. Saya mana tunjukkan. Saya Tunjuk mana. Saya punya ingin lihat akalmu mana, coba. Mana akalmu? Akalmu mana? Bingung dia cari akalnya. Mana? Di otak saya. Iya, di otak saya. Tuhanmu mana, Tuhanmu? Masolan generasi. Saya tidak mau tahu. Saya mau lihat otakmu mana, akalmu mana? Akal. Kamu aja nggak punya Tuhan. Akalmu mana? Mana? Tunjukkan akalmu. Tuhanmu mana? Akalmu, Tuhan terlalu berat. Akalmu aja dulu tunjukkan. Yang kecil itu dulu. Yang kecil aja dulu kau tunjukkan kepada saya. Akal, tunjukkan akalmu mana? Mencret sepatu bola. Mana akalmu? Tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan akalmu secara wujud, berarti kau tak berakal. Karena kau tidak bisa menunjukkan. Padahal kau sadar kau itu berakal, tapi kau tidak bisa tunjukkan. Mana akalmu? Deng goblok. Kau diam dulu kaindo deng goblok. Cuma goblok. Kau sini. Kau punya Tuhan kok marah-marah, Bang? Jangan marah-marah dong, Bang. Bikin malu. Biar dia bicara. Dia kan Kristen. Ya, jangan dikik teman-teman, jangan dikik, biarin. Kita silakan Nyong. Mau ngomong apa Nyong? Ya, saudara Firdi, kau cari otakmu dulu ya. Kalau kau sudah cari ketemu otakmu, baru kau datang lagi. Tuhanmu mana? Ya. Tuhanmu itu. Turunkan itu, turunkan. Biar dia cari otaknya dulu 2000 tahun. Nah, kau ke neraka cari otakmu dulu. Kalau kau sudah tahu otakmu, baru ke sini ya. Simpan di kresek. Nanti aku mau lihat bentuknya apa otakmu itu. Cuma kau tuh goblok. Orang Makassar bodoh kayak kau tuh. Otak apa kayak wasiat? Otak bodoh, otak babi kok. Terus? Iya, emang OSI itu bodoh, buta huruf, belaga pintar. Terus? Jelas-jelas kau punya tahap benar. Saya dukung abang tadi, Tuhan kau tidak ada. Tuhan kau tahap berwujud, bukan manusia, katanya memiliki sifat. Tapi kayak tangan kanannya 2. Ya jelas toh. Itu ada, kau bilang tangannya 2. Berarti ada dia. Iya, kau bilang kau punya Tuhan bukan makhluk. Ada atau tidak ada? Nah, lalu aku tanya kau punya Tuhan makhluk toh, berarti kalau begitu. Ada atau ada? Nah, kau punya Tuhan makhluk berarti toh? Ada atau ada? Kau punya Tuhan tidak ada. Oh, tidak ada. Tadi katanya tangannya 2. Iya, kalau tangan 2 itu binatang.